Umar bin Khattab merupakan sosok yang tegas dan terkadang sifatnya itu membuatnya lebih keras dalam menghadapi sejumlah persoalan. Seperti saat dimintai pendapat mengenai tawanan Perang Badar. Umar mengusulkan agar semua tawanan dihabisi nyawanya. Berbeda dengan Abu Bakar, sifatnya yang lembut mengusulkan agar tawanan dibebaskan dengan syarat membayar tebusan. Watak keras Umar ini sebenarnya sudah bawaan sejak lahir. Sebelum masuk Islam, ia dikenal sebagai musuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditakuti. Ia tidak segan mengintimidasi setiap umat Muslim yang ditemuinya. Setelah mualaf, Umar berubah menjadi pembela dakwah Rasul yang disegani tanpa kehilangan sifat tegasnya. Di sisi lain, ia merupakan sahabat yang sangat taat pada Nabi Muhammad. Salah satu kisah ketegasan Umar yang menarik adalah saat ia berbicara dengan nada tinggi yang terkesan marah pada batu Hajar Aswad. Sebelum lanjut, bantu channel Pelangi Islam ini agar bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan juga lonceng notifikasinya. Bismillah, mari kita lanjutkan kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Umar bin Khattab memarahi Hajar Aswad adalah salah satu cerita terkenal yang menggambarkan keteguhan Umar dalam mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Batu Hajar Aswad adalah batu hitam yang terletak di sudut tenggara Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Batu ini dianggap sangat suci oleh umat Islam dan merupakan bagian penting dari ritual ibadah haji dan umroh. Hajar Aswad diyakini berasal dari surga dan dulunya berwarna putih, namun berubah menjadi hitam karena dosa manusia. Saat melaksanakan tawaf, umat Islam disunahkan untuk mencium atau mengusap Hajar Aswad jika memungkinkan. Hadis yang menerangkan bahwa Hajar Aswad dulunya berwarna putih dan kemudian berubah menjadi hitam karena dosa manusia diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Hadis tersebut berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga dan ia lebih putih daripada susu, kemudian dosa-dosa anak cucu Adam yang menjadikannya hitam. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam kurung hadis No. 877 dan Ahmad dalam musnadnya. Ketika melakukan tawaf di Ka'bah, pernah sekali waktu Umar bin Khattab menyaksikan Rasulullah mencium Hajar Aswad. Sebagai muslim yang sangat patuh dengan sunnah Rasul, Umar pun mengikutinya. Hanya saja, sebelum mencium batu hitam itu, ia mengatainya seolah sedang berbicara kepada seseorang yang sedang ia marahi. Umar berkata, "Sungguh, aku tahu kau ini hanya batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Andai saja Nabi tidak menciummu, aku pun tak akan pernah menciummu." Kisah ini dicatat Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dengan mengutip hadits riwayat Imam Bukhari berikut. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Umar bin Khattab kemudian berkata kepada Hajar Aswad, "Sungguh aku tahu bahwa kau hanya batu, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Sungguh, andai aku tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu." Maka dia menciumnya lalu berkata, "Kenapa pula kita harus berlari-lari kecil? Sungguh kami telah menyaksikan orang-orang musyrikin melakukannya, namun kemudian mereka dibinasakan oleh Allah SWT." Dia berkata lagi, berlari-lari kecil ini adalah sesuatu sunnah yang telah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami tidak suka bila meninggalkannya. Hadis riwayat Abdullah bin Umar. Setelah Umar mencium batu itu, ia menangis dengan keras dan menoleh ke belakang. Ternyata ada Ali bin Abi Thalib. Umar berkata, "Wahai Abul Hasan," itu nama asli Ali bin Abi Thalib.
Disinilah tempat menumpahkan air mata dan doa-doa yang dikabulkan. Ali kemudian berkata, "Wahai Amirul Muminin, Hajar Aswad ini bisa memberi mudarat dan manfaat." Umar menjawab, "Bagaimana mungkin?" Lalu Ali menjawab, "Sesungguhnya ketika Allah mengambil janji atas keturunan Adam, Dia menetapkan suratan dan meletakkannya pada Hajar Aswad. Batu tersebut akan menjadi saksi bagi umat muslim yang menepati janjinya, demikian pula menjadi saksi bagi orang kafir yang mengingkarinya," jawab Ali menjelaskan. Penjelasan Ali ini mengacu pada firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 173 tentang janji yang disanggupi anak cucu Adam saat masih dalam alam arwah. Lebih lengkapnya menurut Az-Zabidi dalam kitab Itfus Sdatil Muttaqin mengisahkan, begitu Allah selesai menciptakan Nabi Adam, diusaplah punggung Adam dan keluar keturunan-keturunannya yang berjanji kepada Allah untuk menyembah dan menaatinya. Janji itu ditulis dalam sebuah kertas yang dimasukkan ke mulut Hajar Aswad. Kelak di akhirat, batu mulia itu memiliki kedua mata dan mulut untuk menjadi saksi atas janji anak cucu Adam dulu. Az-Zabidi, Ithafus Sadatil Muttaqin. Pesan moral sekilas sikap Umar terhadap Hajar Aswad di atas seolah menunjukkan dirinya tidak mempercayai keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh batu mulia itu. Tapi jika ditelisik lebih dalam, ada hikmah besar di balik ucapannya. Saat peristiwa ini terjadi, kualitas keimanan masyarakat Makkah yang belum kokoh mengingat mereka belum lama memeluk Islam. Ucapan Umar tersebut untuk mengantisipasi agar jangan sampai orang-orang meyakini ada batu yang bisa memberi mudarat dan manfaat dengan sendirinya sebagaimana dulu orang Arab jahiliyah meyakini berhala-berhala memiliki kemampuan demikian. Jadi, Umar tetap meyakini sejumlah keistimewaan yang dimiliki Hajar Aswad, termasuk bisa melebur dosa dengan mencium atau menyentuhnya. Hanya saja, Umar menyesuaikan sikapnya itu di tengah-tengah masyarakat Makkah agar tidak terjadi salah persepsi. Selain itu, hikmah lain dari sikap Umar di atas menunjukkan ketaatan seorang umat Nabi untuk menjalankan sunnah Rasulnya. Kesediaan Umar mencium Hajar Aswad atas dasar ittiba dengan kata lain, mengikuti perbuatan Nabi, merupakan bukti ketakwaannya. Umar tidak bertanya apa sebabnya Nabi mencium batu tersebut, ia hanya mengikuti apa yang Nabi lakukan. Itulah cerita singkat Umar bin Khattab. Semoga bisa menambah pemahaman dan inspirasi tentang salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar ya. Dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.